Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Rindu itu berat. Seketika ada rasa tak enak di hatiku karena telah berkata begitu kepadanya. Tapi aku juga harus mempertahankan nama baik aku dan ayah. Aku melanjutkan langkahku dengan gontai. Entah mengapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Ku rogoh ponsel di tasku, berniat menghubungi Satria untuk meminta maaf atau sekedar mendengar suaranya. Tapi ku urungkan niatku saat otakku tersadar bahwa dia bukan siapaku. Aku hanya terikat hutang dengannya dan setelah hutangku lunas, mungkin dia akan berhenti menggangguku seperti ini. Sudah beberapa hari berlalu. Sejak aku melarang Satria untuk tidak sering datang ke rumahku. Lelaki itu benar tak pernah datang lagi. Bahkan sama sekali tidak menghubungiku. Dan anehnya, aku merasa seperti kehilangan sesuatu dalam hidupku. Aku merasa tak bersemangat untuk melakukan apapun. Bahkan untuk makan saja aku rasanya tak berselera. Dan yang lebih aneh lagi, tiap malam aku bermimpi Satria datang. Apakah aku sedang merindukannya? Perasaan aneh apa ini? Apa wajar kurasakan untuk orang belum lama aku kenal? Ku akui Satria memang sosok yang hangat, ramah dan perhatian. Ditambah lagi fisiknya yang hampir mencapai sempurna. Sangat lumrah jika kaum Hawa gampang terpesona dan jatuh cinta dengan lelaki yang satu ini. Tapi bagiku, apa ini tidak terlalu cepat? Cinta, apakah aku sudah jatuh cinta? Lalu bagaimana dengan dia? Lihatlah, entah dia tipe orang penurut atau sedang marah. Tapi yang pasti dia benar tidak datang ke rumahku seperti yang aku pinta. Atau lebih tepatnya dia menghilang. Sudahlah, lupakan semuanya, Amanda. Seperti malam ini, setelah pulang bekerja aku segera masuk ke kamar dan merebahkan tubuh lelahku. Sudah beberapa malam ini aku tertidur dalam keadaan masih memakai pakaian kerja. Dan tidak makan malam, rasa malas benar menyerangku saat ini. Bahkan sudah beberapa kali Dimas datang. Tapi aku selalu berpura-pura sudah tidur. Karena aku sedang tak ingin bertemu siapapun. Selain seseorang yang selalu datang ke dalam mimpiku itu, sejenak aku merasa menyesal karena melarangnya datang ke rumahku. Ini semua gara bulela si biang gosip. Aku sumpahi kulitnya cepat keriput. Agar dia malu untuk keluar rumah dan mengusili kehidupan orang lain lagi. Nak, ada Dimas itu di depan. Temui sana, kasihan sudah beberapa malam ini dia datang untuk menemuimu. Mungkin dia ada keperluan. Ayah duduk di tepi ranjangku. Bilang saja aku sudah tidur, ya. Ucapku malas, aku sungguh tak ingin bertemu siapapun. Kalau begitu olehnya aku bawa lagi saja. Tiba Dimas sudah berada di depan pintu kamarku. Aku dan ayah sampai kaget melihat sahabatku ini sudah berdiri di sana. Dimas, kau mengagetkanku saja.
Aku berbicara sambil mengelus-elus dadaku. Jantungku masih berdebar kuat karena kaget. Abis kau susah sekali ditemui, aku masuk saja. Ya, sudah sana keluar, temani Dimas. Ayah mendorong pundakku agar segera keluar dari kamar. Aku melangkah malas dengan perasaan malu. Karena telah tertangkap basah berbohong kepada Dimas. Mudah-mudahan saja sahabatku ini tidak sakit hati. Aku telah duduk di teras rumah bersama Dimas. Aku masih tertunduk malu sekaligus merasa tak enak hati. Mas, maaf ya, aku tak bermaksud untuk. Aku berniat untuk minta maaf, tapi Dimas menyela kataku. Sudah, tak usah dibahas. Sekarang coba cerita, kau sedang ada masalah apa? Kata ayahmu, sudah beberapa malam ini. Kau tidak makan dan seperti orang yang tidak bersemangat. Dimas mulai menginterogasiku. Sikap seorang kakaknya seketika keluar. Dialah tempat ternyaman untukku berbagi sedari dulu. Tapi kali ini, apa aku harus menceritakan semua yang aku rasakan? Aku terdiam, merasa ragu dan bingung akan memulai ceritaku dari mana. Manda, kenapa diam? Kau bisa cerita apapun masalahmu kepadaku? Siapa tahu aku bisa membantumu. Dimas menggenggam tanganku, berusaha memberi energi agar aku siap untuk bercerita. Mas, sepertinya aku mulai jatuh cinta lagi deh. Tapi aku juga tidak yakin, karena aku merasa ini terlalu cepat. Aku mulai mencurahkan isi hatiku yang beberapa hari ini membuatku galau. Jatuh cinta? Dengan siapa? Dimas sepertinya terkejut dengan ucapanku barusan. Mata sahabatku ini sampai melotot ke arahku. Dengan Satria. Walaupun sempat ragu, tapi akhirnya nama itu lolos keluar dari mulutku. Tapi kalian kan baru saja kenal, apa mungkin cinta datang secepat itu? Dimas terlihat emosi dengan pernyataanku. Ada guratan tak percaya bercampur kecewa di wajahnya. Entahlah, aku sendiri pun bingung dengan perasaanku saat ini. Aku merasa ada yang hilang dari hidupku sejak Satria tidak lagi datang. Aku melanjutkan lagi curahan hatiku kepada Dimas. Memangnya kenapa dia tidak datang lagi? Aku menceritakan semuanya kepada Dimas. Mungkin ini salah satu cara agar hatiku sedikit lega karena telah berbagi. Lalu bagaimana dengan dia? Apa dia juga mencintaimu? Sekarang saja dia menghilang. Pertanyaan Dimas membuatku tersadar. Aku sedang merindukan seseorang yang mungkin saja tak mengingatku. Tidak tahu. Aku tertunduk sedih dan pasrah. Mana aku tahu perasaan lelaki itu yang sesungguhnya. Walaupun aku merasakan sesuatu yang aneh dengan sikapnya ditambah lagi ucapannya waktu itu. Tapi kenyataannya, dia menghilang tanpa kabar sekarang. Dimas hanya menarik nafas dan menghelanya, lalu pria itu pun ikut tertunduk. Sambil meremas kuat rambutnya seperti seseorang yang sedang frustasi. Aneh sekali sahabatku yang satu ini. Apa dia sedang merasakan kegalauanku saat ini? Kau kenapa, Mas? Aku memegangi pundaknya, memberi sedikit perhatian kepada sahabat. Yang sudah aku anggap sebagai seorang kakak ini.
Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Sudah malam, kau juga sepertinya sudah mengantuk. Dimas mengangkat kepalanya, memandangku dengan tatapan nanar. Sekilas kulihat ada genangan cairan bening di pelupuk matanya. Mas, kau baik saja, kau sakit? Aku mendadak cemas dengan Dimas. Sudah kukatakan tidak apa-apa, aku baik saja. Ya, sudah aku pamit. Dimas tersenyum lalu beranjak pergi dari rumahku. Aku benar-benar heran dengan tingkah anehnya hari ini. Tiba aku teringat sesuatu. Bukankah tadi Dimas mengatakan oleh? Iya, lagi dia lupa memberikan olehku. Apaan sih Dimas? Mau memberikan oleh saja sampai berlarut-larut begini. Aku kan menjadi penasaran, sebenarnya apa sih yang ingin diberikan Dimas? Bahkan aku tak pernah melihat dia membawa sesuatu saat bertemu denganku. Sudahlah, besok jika bertemu lagi, aku akan menagih janjinya itu. Aku pun masuk ke dalam rumah, berganti pakaian tanpa mandi. Jorok memang, tapi sudahlah, aku sedang benar-benar malas. Kuraih ponselku, berharap ada notif pesan atau panggilan masuk dari Satria. Tapi nyatanya tidak ada. Kecewa, rasa itu lagi menyerangku, berkolaborasi dengan rasa rindu. Benar kata anak sekarang, rindu itu berat. Rasanya ingin aku menghubunginya lebih dulu, tapi aku malu dan gengsi bercampur takut. Takut harga diriku jatuh. Jika sudah begini, aku merasa menyesal memperlakukannya dengan buruk waktu itu. Kalau ku tahu rasa rindu akan sesakit ini, aku abaikan ucapan Bu Lela dan membiarkan dia tetap datang. Kebaikan dan perhatian yang berlimpah dari Satria benar-benar membuat benteng pertahanan di hatiku runtuh dalam sekejap. Sebagai gadis normal, aku benar-benar tersanjung dengan semua perlakuannya. Kenapa rasa cinta baru tersadari di saat kita sudah merasa kehilangan? Aku merindukanmu, Satria Wijayanto. Sudah seminggu Satria tiada kabar dan sudah seminggu juga kegalauan menyerangku. Begitupun Dimas, sejak malam itu. Dia tak menampakkan batang hidungnya, dia juga tak ada menghubungiku sama sekali. Kedua pria itu seperti menghilang di telan bumi. Pagi ini seperti biasa, aku bersiap untuk berangkat bekerja. Tapi langkahku terhenti saat ku temukan sebuket bunga krisan kuning di depan teras rumahku. Aku sedikit bingung, siapa orang yang telah meninggalkan buket bunga sepagi ini di terasku? Apa mungkin ini ulah Satria? Kupungut buket bunga itu, kuperhatikan dengan seksama. Ada sebuah kertas terselip di antara bunga itu. Kuambil kertas yang terlipat rapi itu lalu kubuka. Ada tulisan dengan tinta merah di sana yang berbunyi, "Bersiaplah Amanda. Karena sebentar lagi bunga ini akan bertabur di makammu." Setelah membaca tulisan itu, aku spontan mencampakkan buket bunganya dengan perasaan takut. Aku mengedarkan pandangan ke segala arah. Mungkin saja ada petunjuk siapa orang yang telah mengirim bunga dan surat ancaman ini. Otakku seketika mengingat sesuatu.
Apakah ini ulah ibu karena sakit hati atas kejadian waktu di restoran itu? Tapi apa mungkin ibuku tega mengancam putrinya sendiri? Aku rasa ibu tak sekejam itu. Lalu siapa, atau mungkin Satria yang sakit hati? Karena aku melarangnya datang ke rumah, tapi aku sendiri tak yakin dia sejahat itu. Aku benar-benar bingung bercampur takut saat ini. Dimas, saat ini aku membutuhkan Dimas untuk menceritakan ketakutanku. Karena aku tak mungkin menceritakan semua ini kepada ayah. Bisa sakit jantung ayah kumat nanti. Kuputuskan untuk segera ke rumah Dimas. Tak lupa aku bawa serta buket bunga dan surat ancaman itu sebagai barang bukti. Setelah tiba di rumah Dimas, aku segera menunjukkan barang bukti yang kubawa dan menceritakan semuanya. Dimas yang terkejut dan khawatir segera melempar buket bunga itu ke tong sampah. Apa kau ada mencium bunga itu? Dimas bertanya dengan wajah cemas, bahkan kecemasannya bisa aku rasakan. Tidak ada, memangnya kenapa, Mas? Aku bingung dengan maksud Dimas, memangnya kenapa kalau aku ada mencium bunga itu? Syukurlah, aku takut si pengirim sengaja menyemprotkan racun di bunga ini. Dan saat kau hirup, kau bisa keracunan. Aku pernah melihat adegan seperti itu di film-film. Dimas menjelaskan maksud pertanyaannya tadi. Sekarang aku paham maksudnya. Aduh, Mas, aku menjadi semakin takut ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merinding takut membayangkan kalau itu benar dilakukan si pengirim tadi. Amanda, tenanglah dulu, kita akan pikirkan semua ini bersama. Siapa ya kira pengirim buket bunga itu? Apa kau punya musuh di luar sana? Dimas mulai melakukan penyelidikannya. Tidak ada, aku merasa tak pernah menyakiti siapapun apalagi sampai punya musuh. Kalau mantan pacar atau orang yang pernah kau tolak misalnya? Tanya Dimas lagi. Apa mungkin Evan? Tapi hubungan kami sudah lama sekali berakhir. Untuk apa dia melakukan ini sekarang? Aku tidak yakin Evan melakukan ini. Dia bahkan mungkin sudah bahagia dengan kekasih kayanya itu. Untuk apa dia meneror remahan kecimpring sepertiku ini? Kau benar juga, lalu siapa ya? Dimas mulai berpikir lagi. Atau jangan ini ulah Satria? Dimas menyebut nama seseorang yang sangat aku rindukan. Satria, apa alasannya dia melakukan ini? Aku sungguh tak yakin Satria melakukan semua ini. Aku rasa Satria lelaki baik yang tak akan bertindak sejahat ini. Alasannya tentu saja karena sakit hati. Bukankah kau bilang dia menghilang setelah kau melarangnya datang ke rumahmu? Aku terdiam mendengar kata Dimas. Ini sungguh tidak masuk akal. Apa Satria akan sejahat itu? Tapi jika dilihat faktanya, memang benar Satria menghilang setelah aku melarangnya datang ke rumahku. Tapi apa dia akan melakukan semua ini? Aku benar pusing dengan semua ini, hatiku semakin galau rasanya. Aku benar bingung, Mas. Ya sudahlah, aku berangkat bekerja dulu,
nanti kita bahas lagi. Aku segera mengakhiri pembicaraan kami dan beranjak dari dudukku. Baiklah, aku akan mengantarmu, dan nanti pulangnya aku jemput lagi. Tidak usah, Mas. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku bisa sendiri kok. Aku menolak tawaran Dimas dengan sungkan. Aku tak ingin merepotkan siapapun dalam hidupku, termasuk sahabatku yang satu ini. Manda, aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Bagaimana kalau peneror itu benar-benar gila dan menyakitimu saat kau di jalanan? Aku pasti akan sangat menyesal karena gagal melindungi sahabatku sendiri. Kata Dimas ada benarnya juga. Bagaimana kalau peneror itu benar-benar menyakitiku? Aku semakin takut membayangkannya. Baiklah. Aku pasrah dan menerima tawaran Dimas. Ini juga demi keselamatanku juga. Akhirnya aku berangkat bekerja dengan diantar oleh Dimas. Memang jarak dari rumah ke tempat kerjaku tidak terlalu jauh. Aku bahkan berjalan kaki setiap harinya. Tapi bukan tidak mungkin peneror itu bisa mencelakaiku dengan jarak yang dekat sekalipun. Bersambung.